Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang algoritma dan pemrograman. Kita akan lanjut ke sejarahnya dulu. Sejarah dari algoritma sendiri itu adalah berasal dari kata algoris yang berarti langkah menghitung dengan memanfaatkan angka Arab. Kemudian dari kata algoris berganti menjadi kata algoritma, atau ini adalah metode yang perhitungan atau komputasi. Penemunya dari algoritma itu sendiri ialah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Kalau kalian mau lihat gambar samping itu ada foto beliau, seorang ilmuwan Arab atau ilmuwan dari Persia yang bernama Musa al-Khwarizmi. Algoritma sendiri jika kita artikan itu merupakan sebuah urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi algoritma itu merupakan langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah, namun menggunakan bahasa yang logis seperti itu. Fungsi dari algoritma sendiri adalah untuk menyusun, merancang, dan merangkai sebuah langkah-langkah atau step by step dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan tujuannya. Adapun tujuannya sendiri, ini untuk memberitahukan sebuah alur pikiran kita dalam menyelesaikan sebuah kasus ataupun suatu pekerjaan, yang dimana kita dapat menggambarkannya dengan cara yang mudah dan dipahami oleh orang lain. Jadi algoritma itu lebih tepatnya adalah atau arti yang paling gampang yang untuk mudah diingat adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dapat dan mudah dipahami oleh orang lain. Gitu. Ciri-ciri dari algoritma sendiri itu ada 5. Yang pertama, finiteness atau keterbatasan. Yang kedua, ada definiteness atau kepastian. Yang ketiga, ada input atau masukan. Yang keempat, ada output atau keluaran. Dan yang kelima, ada efektif atau efektivitas. Sifat dari algoritma itu sendiri adalah yang pertama, algoritma itu pembuatannya tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Yang kedua, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Yang ketiga, notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Yang keempat, algoritma dapat digunakan untuk mempresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Jadi, algoritma itu sendiri pembuatannya tidak baku, ibaratnya bisa menggunakan bahasa sehari-hari, asalkan tujuannya tadi tepat adalah untuk menyelesaikan sebuah masalah, seperti itu. Jika kita analogikan, apa sih sebenarnya algoritma itu dan apa kaitannya dengan pemrograman? Nah, yang pertama, ada masalah. Setiap kita membuat sebuah algoritma, di situ kita harus mempunyai sebuah masalah. Karena kita tidak bisa membuat algoritma kalau tidak ada masalah. Jadi yang pertama adalah masalah. Yang kedua, setelah ada masalah, baru kita buat langkah-langkah penyelesaiannya atau yang kita sebut dengan algoritma. Setelah kita buat algoritmanya, baru kita pindahkan ke program komputer. Nah, di sini tadi, notasi-notasi yang digunakan di algoritma itu dapat digunakan di semua bahasa manapun. Bahasa manapun ini berarti adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman untuk membuat sebuah program komputer. Setelah program komputernya dibuat, pasti ada solusi. Jadi solusinya dari masalah sampai ke solusi itu ada step by step.
Ya, kayak gitu ya. Ada contoh di sini. Ini adalah contoh di kehidupan sehari-hari yang paling sering kita temui, yaitu cara pembuatan mie goreng. Apakah pembuatan mie goreng ini sebuah masalah? Iya, apabila ada orang yang tidak pernah membuat mie goreng. Jadi, pembuatan mie goreng ini bisa kita buatkan algoritma untuk penyelesaian masalahnya. Di sini ada urutan langkah-langkahnya. Yang pertama, yaitu kalian boleh siapkan mie instan karena ini adalah bahan utamanya. Selanjutnya ada air mineral, panci, dan kompor. Kemudian misalkan hidupkan kompornya, masukkan air mineral ke dalam panci dan tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan mie instan ke dalam panci yang berisi air mendidih dan tunggu 3 menit. Siapkan bumbu mie, kecap manis, dan bumbu cabai dan tuangkan ke dalam piring. Setelah mie keratnya matang, angkat dan tiriskan mie tersebut. Selanjutnya, campurkan mie dan bumbu tersebut dan aduk hingga merata. Kemudian yang terakhir adalah mie goreng sudah siap disajikan. Well, ini adalah langkah-langkah algoritma dari bagaimana pembuatan sebuah mie goreng. Jadi ini adalah kejadian yang pasti kita temui. Contoh lainnya itu bisa misalnya cara pembuatan kopi, cara pembuatan nasi, atau cara menanak nasi seperti itu. Itu bisa dibuatkan langkah-langkahnya algoritma seperti ini. Next, ada contoh kedua. Ini agak berbeda dari yang pertama tadi, karena kita akan menggunakan sebuah gambar untuk membuat algoritmanya. Karena algoritma tadi tujuannya untuk memecahkan sebuah masalah, jadi memang dia harus mudah dipahami oleh orang lain. Jadi dengan melihatnya saja, itu orang awam pun bisa membaca sebuah algoritma. Nah, ini adalah contoh dari algoritma dari rumah ke kampus. Dari rumah kita naik kendaraan, bisa kendaraan umum, kendaraan pribadi atau apa saja. Kemudian kalau belum makan, kita bisa singgah nih ke tempat makan dulu. Setelah itu si mahasiswa parkir dan pergi menuju ke kampus. Seperti itu. Ini adalah contoh menggunakan gambar untuk penyelesaian sebuah algoritma. Contoh ketiga, nah ini dia. Di sini kita akan mendapatkan sebuah masalah teka-teki seperti itu. Bagaimana kedua gelas ini bisa bertukar? Bisa kita lihat, gelas A ini adalah isinya air teh. Kemudian yang di B, gelas B ini isinya adalah air kopi. Permasalahannya di sini adalah pertukaran isi gelas tersebut sehingga menghasilkan gelas A yang semula berisi air teh menjadi berisi air kopi dan gelas B yang semula berisi air kopi menjadi berisi air teh. Jadi ini ditukar ya, gelas A jadi gelas B jadi gelas A. Ada yang sudah bisa membayangkan bagaimana membuat ini? Oke, saya akan berikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ini adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, ini adalah algoritmanya. Siapkan gelas cadangan C. Jadi kita memerlukan gelas tambahan untuk membantu menyelesaikan masalah gelas A dan gelas B tadi. Yang kedua, tuangkan air teh dari gelas A ke dalam gelas C. Sehingga yang di gelas A tadi akan menjadi kosong. Kemudian langkah ketiga, tuangkan air kopi dari gelas B ke dalam gelas A, sehingga gelas B yang menjadi kosong. Jadi yang terakhir adalah tuangkan air teh dari gelas C ke dalam gelas B. Sehingga hasil akhirnya adalah gelas A yang semula berisi air teh akan berubah menjadi isinya air kopi. Dan yang gelas B yang semula isi air kopi akan berubah menjadi air teh. Nah, kemudian karena kita membahas tentang algoritma dan pemrograman, tadi adalah contoh dan
penjelasan tentang algoritma sendiri, sekarang kita akan masuk ke pemrograman. Istilah lainnya ada program, bahasa pemrograman, dan pemrograman sendiri. Ada yang tahu apa itu program, bahasa pemrograman, dan pemrograman? Program sendiri itu ialah sebuah kata, ekspresi, pernyataan, atau kombinasi yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur, kemudian diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman dan dieksekusi oleh komputer. Jadi ini kombinasi ya, susunan dari berbagai macam kata, ekspresi, dan pernyataan, kemudian digunakan bahasa pemrograman. Contoh program, misalnya nih ada Microsoft Word, ada Microsoft PowerPoint, ada game, itu adalah sebuah program kasiran kayak gitu. Kemudian bahasa pemrograman sendiri. Nah, bahasa pemrograman sendiri ini merupakan sebuah prosedur atau tata cara dari penulisan program. Jadi bahasa pemrograman itu terdiri dari beberapa macam, banyaknya. Setelah ini saya akan bahas, kemudian kita langsung next aja ke pemrograman. Kalau pemrograman sendiri itu merupakan proses mengimplementasi urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman. Oke, nggak tahu ya perbedaan dari ketiga ini, program, bahasa pemrograman, dan pemrograman. Kalau orang yang membuat sebuah program itu disebut dengan programmer gitu. Nah, bahasa pemrograman ini juga sering disebut dengan bahasa komputer yang merupakan suatu himpunan dari antara sintaks atau semantik. Jadi memang bahasa pemrograman itu terdiri dari sintaks-sintaks yang memang sudah ditentukan oleh masing-masing bahasanya. Di bahasa pemrograman itu sendiri ada tingkatannya. Yang pertama ada bahasa tingkat tinggi. Contohnya itu adalah bahasa Visual Basic, Pascal, Java, dan lain-lain. Kemudian ada bahasa tingkat menengah. Itu contohnya bahasa C. Oh ya, untuk bahasa tingkat tinggi tadi adalah bahasa yang mudah dipahami oleh manusia saat ini dan lebih gampang dipahami. Untuk bahasa tingkat menengah sendiri itu juga sudah mulai gampang, tapi masih ada bahasa mesinnya atau kayak sebutan bahasa assembly yang termasuk dalam bahasa tingkat rendah seperti itu. Ini adalah beberapa macam bahasa pemrograman, cukup banyak. Jadi orang-orang itu biasanya bisa menguasai semuanya ini atau hanya beberapa bahasa pemrograman saja seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang algoritma dan pemrograman di video kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan bye-bye.